Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini bisa share lagi kegiatan budgeting di bulan Oktober, dan aku akan share gimana cara aku membagi gaji dengan dua metode. Dan untuk teman-teman yang baru memulai budgeting atau yang sudah menerapkan budgeting, hayu kita sama-sama di sini saling belajar, saling memberi support, saling untuk nge-share ilmu, karena aku percaya banget setiap ibu ini udah hebat banget bertahan sampai sejauh ini. Oke, ini untuk budgeting di bulan Oktober. Ini sudah aku tulis di sebelah kiri rincian full untuk pengeluaran selama 1 bulan ke depan. Nah, jadi beginilah cara aku untuk mengatur keuangan supaya bisa berjalan sebaik mungkin sampai gajian di bulan berikutnya. Dan ini akan kita masukkan dulu uangnya ke pos anggarannya masing-masing. Untuk tadi nabung 1 gram, uangnya sudah aku ambil ya teman-teman. Pas kemarin pembelian 1 gram dan videonya sudah aku upload juga. Jadi pas banget menerima gaji itu biasanya aku langsung belikan untuk kewajiban yang pertama, yaitu tabungan ya teman-teman. Ini juga dipertimbangkan terlebih dahulu untuk anggarannya, tidak menentu setiap bulannya. Kalau misalkan bisa 1 gram alhamdulillah, enggak pun ya tidak jadi masalah. Yang terpenting sudah memaksimalkan amanah uang ini sebaik mungkin. Oke, untuk dana darurat tadi sudah dimasukkan. Aku anggarkan sebesar Rp200.000. Untuk beras aku anggarkan sama Rp200.000 untuk 1 bulan. Untuk galon dan gas aku anggarkan Rp120.000. Tadi untuk belanja bulanan aku anggarkan Rp200.000. Itu meliputi kebutuhan sehari-hari kayak sabun, minyak, segala macam ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk belanja mingguan ini aku bagi menjadi 4 minggu. Untuk 1 bulannya aku anggarkan sebesar Rp800.000, dan untuk per minggunya aku anggarkan Rp200.000. Meliputi protein hewani, sayur mayur, protein nabati, buah-buahan, dan juga cemilan. Alhamdulillah di keluarga kami 200.000 udah full ya teman-teman. Maksudnya udah cukup sampai seminggu gitu. Nah, selanjutnya untuk family time di sini dianggarkan Rp400.000. Ini ketika kami mau keluar jajan atau jalan-jalan. Untuk iuran sampah aku anggarkan Rp30.000, dan untuk ongkos pak suami bensin aku anggarkan Rp400.000. Nah, oke, ini sudah kita masukkan anggarannya ke posnya masing-masing sesuai dengan kategori yang sudah kita tulis ya teman-teman. Nah, untuk metode pertama sudah selesai, kita masukkan anggaran untuk 1 bulan. Kita akan bagi lagi menjadi 4 minggu dari anggaran tersebut. Nah, di sini untuk kategorinya tidak semua aku masukin teman-teman. Ini hanya beberapa kategori yang akan aku masukkan per minggu. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman juga. Ada yang mungkin anggarannya mau dibagi per 4 minggu atau per 2 minggu, atau bisa untuk 1 bulan sekali saja. Kayak misalnya untuk anggaran 1 bulan sekali di sini kayak iuran sampah, kontrakan, listrik, kota, itu aku tidak baginya menjadi per minggu ya teman-teman, hanya 1 bulan 1 kali saja pengeluarannya. Nah, ini untuk per minggu aku tandai kuning teman-teman. Jadi untuk budget yang sudah aku tandai ini tinggal dibagi 4 aja. Kayak misal ini untuk belanja bulanan 200.000 dibagi 4 berarti 1 minggunya itu Rp50.000. Nah, nanti juga akan aku share gimana cara pembelanjaan aku supaya mudah teman-teman tiru, atau siapa tahu jadi inspirasi buat teman-teman berhemat. Nah, ini untuk budgetnya sudah aku tandai di beberapa pos keuangan. Nanti kita akan pindahkan ke budgeting mingguan ya teman-teman. Jadi caranya ya begini teman-teman, untuk mengelola keuangan 1 bulan 1 kali. Setelah kita tulis keseluruhan pengeluaran kita selama 1 bulan, kita bagi menjadi 4 minggu atau dibagi menjadi per minggu. Jadi di sini aku pakai budgeting bulanan dan juga budgeting mingguan. Nah, ini tinggal disalin aja teman-teman. Untuk beras di sini aku anggarkan Rp50.000 per minggu. Belanja mingguan di sini aku anggarkan Rp50.000 per minggu. Nah, karena belanja mingguan ini biasanya beli sesuai kebutuhan, aku barengin dengan belanja online ya teman-teman, supaya dapat harganya itu lebih murah. Jadi ketika ada yang kurang itu baru belanja ke warung. Nah, selanjutnya di sini untuk budget ke pasar aku anggarkan Rp200.000 per minggu. Ini Rp75.000-nya untuk protein hewani, Rp40.000
10.000-nya untuk sayur mayur, 30.000 untuk perbumbuan, dan juga 40.000-nya lagi untuk buah-buahan atau cemilan ya teman-teman. Jadi alhamdulillah wa syukurillah dengan budget 200.000 itu sudah insya Allah cukup untuk 1 minggu. Nah, untuk anggaran selanjutnya ada family time. Di sini aku anggarkan Rp100.000 per minggu. Ini khusus untuk jalan-jalan ketika Pak suami libur ya teman-teman. Kadang kita kayak jalan-jalan sore, beli tahu atau beli apa, biasanya pakai budget dari family time. Nah, selanjutnya untuk jajan anak, di sini aku anggarkan Rp70.000 per minggu. Jadi untuk anak itu maksimal jajan perharinya itu sebesar Rp10.000. Tapi biasanya aku selang-seling dengan cemilan homemade yang biasa aku bikin di rumah ya teman-teman. Karena aku nggak kebayang kalau 10.000 itu jajan di warung dengan ciki-cikian atau cemilan-cemilan yang manis. Kadang dari satu kemasan aja itu gulanya bisa nyampe 20 graman teman-teman. Jadi di sini aku berusaha menjadi orang tua yang bijak juga untuk berusaha bikin cemilan homemade di rumah setiap harinya. Nah, selanjutnya untuk pengisian galon di sini aku anggarkan Rp20.000. Untuk bensin Pak suami di sini aku anggarkan Rp100.000 dan untuk dana darurat aku anggarkan Rp50.000. Nah, ini setelah kita tulis langsung kita ambil uangnya dari dompet budgeting bulanan dan nantinya akan dimasukkan ke dompet budgeting mingguan. Nah, kalau aku ngerasanya happy banget ketika memakai dua dompet kayak begini secara bergantian ya teman-teman. Kalau udah dibikin dua metode, biasanya kita akan ngerasa lebih ke trigger ya, kayak punya alarm aja di setiap minggunya, di budget mana yang udah menipis atau di budget mana yang bisa kita hemat-hematin teman-teman. Kayak misalnya di minggu pertama ada sisa budget di anggaran belanja ke pasar itu sebesar Rp50.000. Sedangkan ini durasi waktunya kayak misalkan tinggal 2 harian lagi atau 1 harian lagi. Itu kayak ngerasa happy banget. Ternyata kita udah bisa teman-teman ya untuk mengatur keuangan selama 1 minggu. Kayak ngerasa bakal lebih lega aja ketika ada sisa atau di anggarannya cukup aja, itu udah rasa kesenangan tersendiri ya. Nah, dan ini untuk budget di minggu pertama terhitung dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Oktober sebesar Rp640.000. Total jumlah keseluruhan budget di minggu ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, serta keberkahan di setiap saat ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mau samaan, seluruh perlengkapan budgeting sudah aku taruh ya linknya di kolom deskripsi. Nah, emang kalau budgeting dua metode ini bakal ngerasa lebih aman, lebih terkendali karena di setiap minggunya budgetnya sama teman-teman, dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan juga minggu keempat. Hanya itu kayak tergantung kitanya aja untuk pengaturannya di minggu tersebut. Tergantung cara kita mengendalikan si uangnya. Di bawah hemat ya pasti bakal bisa berhemat, di bawah boros ya bakal cepat habisnya ya teman-teman. Oke, ini alhamdulillah syukurillah uangnya sudah aku masukkan ke posnya masing-masing. Biasanya untuk pengaturan 1 minggu 1 kali bakal jauh lebih nggak berasa ya dibandingkan kita hanya budgeting 1 bulan 1 kali, karena durasinya kan 30 hari, panjang banget gitu ya teman-teman. Kalau misalkan 1 minggu 1 kali kayak kita baru budgeting itu udah hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu insya Allah nggak akan berasa. Jadi lebih bisa ke kontrol, lebih bisa menekan pengeluarannya. Oke teman-teman, alhamdulillah syukurillah untuk sharing kali ini dengan budget bulanan dan aku bagi menjadi 2 metode sudah selesai. Alhamdulillah syukurillah, semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.